Aku tuh nangis udah 2 minggu tanpa sebab, aku nggak paham aku ini kenapa, begitu. Karena pada dasarnya mendiagnosa itu tidak semudah itu Mbak, jadi tidak hanya berdasar pada internet ya. Jadi secara profesional kami pun perlu melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap keadaan psikologis dari individu tersebut, begitu. Jumpa lagi di podcast Ngobrol Seru, podcastnya Media Online Pelita Jateng.tv. Bersama saya kali ini Fadia Harisnur Salsabila. Kita akan membahas sebuah fenomena yang akhir-akhir ini terjadi di Kota Semarang. Beberapa waktu yang lalu, ada 2 mahasiswa di Kota Semarang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Padahal waktu itu bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Dunia. Nah, untuk membahas itu sudah bersama kita Ibu Pradipta. Selamat siang Ibu. Bu Pradipta ini dosen dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang atau UNES ya Bu ya? Iya, betul sekali. Oke, langsung aja Bu, mungkin untuk membahas fenomena kemarin ya Bu ya. Beberapa waktu yang lalu itu kan ada anak muda di Kota Semarang yang akhirnya memutuskan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, kalau dari sisi kacamata psikolog itu gimana? Itu penjelasan dari fenomena itu bagaimana Bu? Silakan. Oke, jadi memang beberapa waktu belakangan ini kita sempat juga ya mendengar kabar berita duka dari teman-teman kita yang memang mengalami masalah psikologis juga gitu. Nah, ini sebenarnya sebuah fenomena psikologis yang menjadi perhatian kita bersama gitu, dan sudah selayaknya kita saling untuk aware gitu ya, bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya loh dengan kesehatan fisik gitu. Jadi ternyata masalah psikologis itu juga membuat dampak yang sebegitu berbahaya gitu kalau tidak ditangani secara serius. Saya rasa seperti itu Mbak Fadia. Kalau untuk faktor nih Bu, faktor-faktor yang mendominasi mereka atau anak-anak muda ini akhirnya mungkin putus asa lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya itu apa Bu? Iya, jadi untuk suicidal sendiri tidak pernah ada ya faktor tunggal. Suatu masalah psikologis itu pasti ada beberapa faktor yang menetap di diri seseorang dalam jangka waktu yang lama dan itu tidak terselesaikan. Dari beberapa kasus yang pernah saya tangani sendiri, untuk kasus bunuh diri ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor fisik, psikologis, dan juga kerentanan secara sosial. Jadi tidak pernah ada satu faktor tunggal yang menyebabkan seseorang itu bunuh diri, begitu Mbak. Lalu dari beberapa faktor tersebut, apakah memang lantas itu bertumpuk waktunya, nanti ada momentum untuk mereka akhirnya kira-kira putus asa nih Bu? Atau ada suatu faktor yang memang men-trigger mereka untuk bunuh diri itu? Iya, jadi yang namanya masalah psikologis itu nggak mungkin kan ya Mbak, misalnya kita ada satu masalah terus tiba-tiba kita mengakhiri hidup gitu. Jadi satu proses yang panjang di mana kita sudah punya nih faktor kerentanan terlebih dahulu. Entah kita sudah punya masalah yang kita alami dalam waktu yang jangka panjang, kemudian kita ada masalah dengan tubuh kita, fisik kita, sakit misalnya, dan kemudian ditambah lagi dengan masalah-masalah, kalau di psikologi ada yang istilahnya daily hassles. Jadi stres-stres yang kita itu terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari situ bertumpuk dan pada kasus-kasus tertentu orang itu tidak memiliki keterampilan menyelesaikan masalah dengan tepat. Kemudian tidak ada dukungan yang dia terima, dia nggak tahu harus cerita kemana gitu. Jadi kalau bisa dibilang memang secara pikiran sudah tidak jernih lagi, hanya yang terpikir masalahnya dan kemudian memilih untuk mengambil cara yang memang buat kita semua ini masalah yang serius gitu ya. Gitu. Ini bukan bermaksud untuk kemudian memunculkan ketidaknyamanan pada orang banyak. Kalaupun ada yang melihat tayangan ini dan merasa kurang nyaman, segera bisa datang ke ke profesional mental health juga gitu. Berarti untuk misal tadi Bu menyinggung soal apabila ini menyinggung gitu ya, soal meminta bantuan ke yang ahli. Jadi seperti itu untuk langkah-langkah untuk
menghadapi ketika seseorang ada pikiran atau niat ke sana itu bagaimana, Bu? Iya, jadi benar banget Mbak. Jadi satu perilaku itu diawali dari pikirannya dulu. Jadi ada ide yang muncul ketika masalah-masalah datang, kemudian mungkin ada satu masalah yang kadang tuh hanya sepele, tapi segala hal masalah itu bisa bersifat subjektif bagi orang-orang tertentu. Dan itu menjadi ide, ketika ide itu kemudian berlanjut, ya. Jadi orang-orang yang ingin mengakhiri hidupnya itu biasanya ada peringatan-peringatan. Jadi mereka mungkin berpikir mereka punya rasa bersalah, punya rasa malu, kemudian tadi Mbak sebut juga sebagai putus asa begitu, dan kemudian juga tidak tahu cara untuk menyelesaikan masalahnya ini bagaimana. Dan masih banyak juga anak-anak muda di luar sana atau bahkan yang lebih dewasa juga menganggap pergi ke profesional kesehatan mental itu rasanya sangat tabu gitu. Dan biasanya kalau punya masalah itu banyak diberikan solusi, kamu banyaklah beribadah, kamu banyaklah berdoa. Itu bukan solusi yang salah memang, hanya dalam situasi orang yang sudah punya ide untuk bunuh diri, kita kembali pada oh dia lagi pikirannya lagi kalut. Dia pikirannya sedang hanya ingin dipahami begitu. Jadi ketika sudah muncul nih ide-ide yang buruk tentang membahayakan diri sendiri, ide-ide buruk untuk mengakhiri hidup, segera mencari pertolongan. Kalaupun mau dimulai dengan misalnya nyari teman yang mau mendengarkan, itu juga bisa. Jadi dalam kasus-kasus seperti ini biasanya butuh untuk didengarkan dulu Mbak, gitu. Apabila memang tidak ada yang bisa membantu, silahkan datang juga untuk ke psikolog. Dan sekarang layanan psikologi itu sudah banyak sekali gitu ya, tidak hanya tatap muka, tapi banyak juga layanan yang berupa video konseling dan juga chat. Begitu. Oke, kalau misal kita kembali ke awal, ketika ada kasus bunuh diri, tak jarang itu korban-korban ini meninggalkan surat wasiat ya Bu ya. Itu apakah itu salah satu cara atau langkah yang terpikirkan oleh dia untuk mengeluarkan isi pikirannya atau bagaimana Bu? Iya, jadi dalam berbagai masalah psikologis tidak selalu orang itu bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Jadi itu adalah salah satu cara dia untuk mengekspresikan apa yang dia pikirkan dan yang dia rasakan. Maka dari itu sebelum jauh melangkah ke tendensi perilaku yang begitu berbahaya, ada baiknya juga kita mencari gitu ya teman yang mau mendengarkan, sekedar untuk sharing apa yang sedang dipikirkan, apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri, tentang masalah yang kita hadapi, dan terutama apa sih yang kita rasakan gitu. Mungkin Mbak Fadia sendiri juga sering kali ditanya gitu ya, kalau misalnya orang ada nanya gitu, udah kerja di mana, itu menjadi hal yang biasa. Tapi kalau apa sih yang kamu rasakan saat ini, apakah kamu bahagia? Saya rasa itu masih jarang gitu ditanyakan oleh banyak orang terhadap temannya, koleganya gitu. Itu Mbak. Berarti teman itu juga memegang peranan penting. Betul. Kalau ini kan anak muda ya Bu ya, maksudnya saya juga anak muda, teman-teman saya juga masih seumuran juga. Kalau untuk masalah-masalah yang biasanya bisa mengganggu mental anak muda itu dari apa aja Bu itu? Oke. Dari cara pandangnya terhadap diri sendiri, yang ini tentunya juga dipengaruhi oleh banyak hal ya. Jadi faktor resiko terjadinya perilaku bunuh diri itu ada beberapa hal. Misalnya ada faktor memang secara individu dia rentan terhadap stres, kemudian mudah cemas, dan juga kesulitan mengelola rasa marah. Dan ada juga faktor yang penyerta, misalnya ada masalah di keluarga, ada kekerasan di dalam keluarganya, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis. Kemudian juga marak juga sekarang orang itu mudah untuk membuli temannya sendiri, dan juga faktor-faktor lainnya, faktor finansial, kemudian kesulitan untuk mengelola emosi dalam pekerjaannya, itu juga bisa menjadi pemicu. Jadi sangat beragam faktor yang bisa dihayati seseorang sehingga dia kemudian memilih untuk berperilaku bunuh diri.
Kalau misal beberapa korban mungkin sebelumnya teman-temannya mengenal dia itu orangnya periang, banyak teman. Lalu tiba-tiba ada kabar gitu, oh teman ini ternyata sudah bunuh diri. Nah itu apakah ada tanda-tanda sebenarnya yang jauh hari harusnya disadari oleh teman-teman sekitarnya gitu? Iya, benar sekali Mbak. Jadi dalam kasus perilaku bunuh diri itu tidak pernah kok tiba-tiba nggak ada gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau peka, kita mau saling peduli dengan teman-teman kita, ada loh peringatan-peringatan yang sebelumnya mungkin bisa kita amati begitu terhadap perubahan cara berpikirnya, kemudian cara dia mengungkapkan emosinya atau juga cara berperilakunya. Misalnya dengan cara pikirnya, kok aku ini orang yang nggak berguna ya. Nah itu kita bisa amati. Adakah teman-teman kita yang merasa seperti itu gitu? Kita tawarkan, kamu ada masalah apa? Butuhkah didengarkan begitu ya? Kemudian tentang emosi, kadang oh ada perubahan nih gitu. Kok dia mudah marah ya? Atau misalnya ada teman kita yang ngeluh, aku tuh nangis udah 2 minggu tanpa sebab, aku nggak paham aku ini kenapa begitu. Kemudian perilaku, misalnya teman kita yang biasanya asik-asik aja diajak hangout, misalnya dia begitu ceria gitu ya menyambut harinya, tiba-tiba mengurung diri di kamar, nggak mau bersosialisasi. Nah ini bisa menjadi tanda-tanda yang perlu kita amati ketika kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Dan kita bisa menjadi pendengar yang baik buat mereka gitu untuk masalah mereka. Berarti untuk yang bisa dilakukan oleh teman-teman sekitar, mendengarkan masalah mereka atau bagaimana? Ya, yang bisa didengarkan, yang bisa dilakukan, maaf Mbak, untuk teman-teman yang menjadi orang-orang terdekat begitu ya, yang utamanya memang mendengarkan. Dalam situasi seperti ini, orang tersebut atau teman kita gitu ya, itu butuh didengerin gitu. Tidak butuh untuk dinasehati, mungkin juga sedang tidak butuh solusi. Jadi dengarkanlah dengan penuh empati gitu ya. Bayangkan ketika kita ada di posisinya dia dengan segala kerumitan dan kompleksitas masalahnya gitu. Dan tak jarang juga mereka butuh validasi tentang emosi mereka loh gitu. Kadang respon seperti ini Mbak yang keliru. Misalnya aku tuh lagi susah banget, aku punya masalah, kemarin aku habis putus cinta gitu kan. Lalu kemudian temannya menimpali, oh gitu ya, itu mah udah biasa, itu masalahmu masih biasa, aku pernah loh lebih buruk dari itu, misalnya seperti itu. Itu mohon untuk tidak dilakukan ya. Jadi yang mereka butuhkan divalidasi perasaannya ketika mereka sedih. Oh ya, kamu berarti sekarang lagi sedih banget ya gitu. Itu saja yang mereka butuhkan sebenarnya. Tidak butuh nasihat. Tidak. Kalau misalnya nasihat itu apakah nantinya bisa malah menambah keinginan orang itu untuk mungkin bunuh diri, Bu? Oke, belum tentu juga sih Mbak. Kita tidak bisa menyimpulkan sejauh itu. Hanya yang mereka butuhkan adalah bukan mendengarkan partner kita untuk berbicara, tapi dia butuh mengekspresikan berbagai pikiran dan perasaannya. Jadi posisi kita sebagai pendengar yang empati gitu. Oke. Nah kalau tadi kan udah bahas banyak banget ya Bu soal mungkin faktor apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang sekitar. Sekarang kita coba bahas ini kan media sosial. Sekarang ini kan marak sekali Bu kasus-kasus bunuh diri yang lalu terekspos secara masif di media sosial itu. Apakah ada pengaruhnya Bu terhadap orang yang mungkin awalnya sudah punya tendensi lalu melihat di media sosial, apakah bisa menambah keinginan itu? Nah, ini yang menjadi masalah serius ya. Jadi dalam perilaku bunuh diri itu memang kita ada aturan-aturan tertentu dalam mengekspos, kemudian karena sekarang banyak sosial media yang begitu mudah gitu ya untuk memposting dan segala macam. Nah ini kita perlu hati-hati juga karena ada beberapa penelitian menyampaikan bahwa ketika kita banyak terpapar tentang permasalahan ini, kita juga bisa loh mengalami kerentanan psikologis. Nah ini buat teman-teman di luar sana yang juga sedang mengalami masalah, kemudian memikirkan tentang hal ini juga untuk menyakiti diri dan lain sebagainya, sebaiknya segera untuk berkonsultasi ke profesional mental health, ada psikolog, ada konselor begitu. Karena memang
terlalu banyak terpapar ini kemudian bisa membuat semakin rentan psikologis kita. Apalagi ada juga penelitian yang mengatakan bahwa apalagi yang bunuh diri idolanya begitu kan. Nah, itu kan bahayanya kalau nanti menginspirasi begitu. Tapi saya rasa sekarang banyak sekali layanan psikologis yang bisa dijangkau, maka silahkan. Saya mengajak anak-anak muda untuk bisa berkonsultasi dengan psikolog dan konselor. Tadi kan sudah idola itu kan mungkin sekarang merujuknya mungkin ke anak muda yang punya idola mungkin penyanyi atau aktor gitu. Kan istilahnya mungkin bisa disebut Gen Z ya Bu ya. Apakah sekarang terus Gen Z ini lebih rentan terhadap terpaan yang nantinya juga bisa memotivasi dirinya untuk menyakiti dirinya gitu, atau bagaimana Bu? Oke, nah ini PR kita semua, di mana kita bukan untuk generasi Z saja sebenarnya, tapi untuk kita semua untuk belajar mengatasi masalah secara realistis begitu ya. Jadi terkadang ada keinginan kita untuk kita punya masalah lalu kita ingin segera menyelesaikannya, padahal realitanya mungkin tidak demikian begitu. Jadi belajar untuk mengelola emosi, belajar untuk membuat pikiran ini lebih realistis yang mungkin kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah ini saya rasa perlu ada komunitas begitu yang kemudian membantu anak-anak muda ini untuk bisa mengelola emosinya dengan baik. Kalau misalnya kita runtut lagi untuk anak muda nih Bu, karena kan ini mungkin memang anak muda yang sedang banyak disorot. Kalau untuk self diagnose, mendiagnosa diri sendiri itu kan juga banyak yang disinggung oleh psikolog. Jangan anak muda itu jangan terlalu gampang untuk mendiagnosa dirinya, apalagi baca-baca di media sosial, di internet, terus oh aku begini, oh aku begitu. Nah itu apakah ada dampaknya juga Bu? Iya, tentu saja self diagnose itu cukup berbahaya ya. Jadi idealnya yang boleh untuk mendiagnosa gangguan psikologis adalah psikolog dan juga psikiater. Jadi untuk anak muda sebaiknya tidak untuk melakukan sendiri gitu ya. Di internet memang kita semakin mudah gitu ya mencari, oh ternyata gejala-gejala ini kayaknya aku bipolar deh gitu. Tapi diagnosa hanya bisa dilakukan oleh psikolog dan psikiater. Jadi apabila kamu mengalami berbagai gejala yang ada, perlu untuk tetap berkonsultasi kepada profesional. Karena pada dasarnya mendiagnosa itu tidak semudah itu Mbak. Jadi tidak hanya berdasar pada internet ya. Jadi secara profesional kami pun perlu melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap keadaan psikologis dari individu tersebut begitu. Beberapa kali juga saya pernah nemu ada website dia yang kuesioner secara online, kita isi sendiri, ada beberapa pertanyaan, itu juga sebenarnya salah gitu? Enggak, kalau itu hanya bersifat screening. Iya, jadi ada beberapa memang di website membantu kita untuk mengenali bagaimana sih kondisi kita saat ini begitu ya. Kadang ada stres ringan, stres sedang, stres berat, itu sifatnya hanya screening. Jadi screening itu dilakukan untuk memberikan gambaran awal kepada individu dan kemudian individu tersebut perlu melanjutkan ke profesional kesehatan mental begitu untuk ditolong atau dinilai lebih lanjut gitu. Berarti untuk internet atau website itu sifatnya hanya sebagai screening awal aja ya? Iya. Kalau untuk mungkin layanan konseling, ini kan sudah banyak ya Bu ya. Betul. Beberapa kampus juga sebenarnya sudah membuka layanannya untuk mahasiswanya. Kalau untuk di UNES sendiri bagaimana? Oke, di UNES sendiri memang sudah tersedia beberapa layanan konseling, tidak hanya oleh psikolog tapi juga para konselor begitu. Jadi di LP3 UNES memang sudah ada layanan konseling dari para rekan-rekan bimbingan konseling, dan di psikologi sendiri Change for Behavior Lab di tempat kami juga sudah ada layanan konseling. Jadi silakan bagi teman-teman yang membutuhkan bantuan bisa datang ke UNES. Oke, terima kasih Bu Dita sudah bersedia ngobrol-ngobrol tadi, banyak sekali pengetahuan baru bagi kita semua tentang kesehatan mental itu sendiri. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di Ngobrol Seru Pritajatan.tv.